Gagal ginjal insya Allah sembuh dengan cara sederhana ini. Mungkin di sini kalian ada yang menderita gagal ginjal ataupun saudara, teman, kerabat, keluarga yang memiliki gagal ginjal, kumpul sini. Aku kasih tahu ilmunya yang benar-benar memulihkan gagal ginjal. Yang sudah cuci darah, yang sudah putus asa sama dokter, ginjal yang sudah pasang selang, udah nyerah masuk rumah sakit sana-sini. Ginjal yang benar-benar rusak, simak video ini. Sebelumnya, jangan lupa share agar orang lain tahu informasi ini. Karena informasi ini banyak yang ingin tahu. Aku buka rahasianya, gampang dan simple banget. Bahannya ada di mana-mana, ada di seluruh Indonesia. Mudah didapat dan herbal murah meriah. Serta nggak nguras kantong. Hanya dengan menggunakan kencur. Langkah-langkahnya, kamu ambil 10 biji kencur. Kemudian kamu cuci bersih. Dan kemudian kamu blender. Bisa juga digeprek. Kemudian tuang ke dalam gelas dan seduh menggunakan air panas. Kemudian tunggulah sampai benar-benar hangat kuku dan bisa kamu minum. Bukan Trik memotong buah yang kebanyakan orang tidak tahu. Begini cara memotong jeruk menjadi irisan. Pertama, buat potongan vertikal di tengahnya. Kemudian potong menjadi beberapa irisan setengah lingkaran. Dengan cara ini, potongannya mudah dipegang dan tidak akan menetes atau berantakan saat dimakan. Begini cara memotong semangka menjadi pola kotak-kotak. Potong irisan tebal dan letakkan di piring. Kemudian buat potongan horizontal dan vertikal, membentuk pola kotak-kotak pada daging buah. Gerakan pisau di sepanjang garis pertemuan daging buah dengan kulitnya, dan potongan-potongan kubus akan langsung jatuh ke piring. Ini adalah metode untuk makan anggur tanpa berantakan. Buat sayatan kecil di kedua sisi anggur dengan tusuk gigi, lalu buka kulitnya. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah mengeluarkan seluruh daging buah tanpa mengotori tangan. Begini cara memotong mangga. Buat lubang di tengahnya lalu gunakan sendok untuk memakannya setelah selesai. Tangan Anda tidak akan kotor. Begini cara memotong buah pitaya. Masukkan 2 tusuk gigi, potong ujungnya, lalu buat sayatan di tengah. Buka sedikit dan kupas kulitnya. Anda bisa langsung memakannya. Begini cara memotong buah kiwi. Potong kedua ujungnya lalu masukkan sendok di antara daging buah dan kulitnya. Putar-putar. Ini akan memudahkan Anda untuk mengambil daging buahnya. Begini cara memotong buah jeruk bali. Potong ujungnya, kupas kulitnya sepenuhnya, lalu potong menjadi 2 dan buat sayatan di tengah. Ini akan memudahkan Anda untuk memisahkannya dan membuang selaputnya untuk mendapatkan segmen-segmennya. Begini cara memotong buah delimah. Buat sayatan heksagonal di bagian atas dan buang tutupnya. Kemudian buat sayatan mengikuti pembagian internal dan buka setiap bagian. Buang selaputnya dan Anda akan mendapatkan biji utuhnya. Begini cara memotong melon. Buang bijinya, buat 2 sayatan vertikal, rapikan sisinya, lalu potong menjadi irisan yang sama rata. Anda akan mendapatkan potongan-potongan kecil yang elegan. Beginilah cara memotong nanas. Buang bagian atas dan bawahnya, potong menjadi 2. Buat potongan horizontal searah serat, lalu potongan vertikal. Nanas sudah bersih dan siap dimakan. Beginilah cara memotong buah persik. Buat potongan vertikal, putar buah untuk membentuk 4 garis dan dapatkan 8 irisan. Kemudian buat potongan horizontal dan putar untuk memisahkan daging buah dengan mudah. Beginilah cara memotong belimbing. Potong ujungnya, buang bagian yang keras, dan potong melintang. Anda akan mendapatkan potongan berbentuk bintang yang cantik. Terakhir, trik yang menarik. Jika Anda lupa membawa pisau, Anda bisa mengupas pir menggunakan benang gigi. Sinsai Melan bilang, kalau beli jagung dikupas ada rambut jagung, ambillah rambutnya. Oke, ini rambutnya, rambut dari jagung. Siapkan rambut jagung secukupnya, tuang air dan rebus. Diaduk-aduk sebentar dan lanjut direbus selama 30 menit. Matikan api dan dinginkan. Siap deh air rebusan rambut jagung. Guys, ini air rebusan rambut jagung. Not bad. Masih ada wangi-wangi jagungnya. Minuman ini berkhasiat untuk menyehatkan ginjal. Sebagai diuretik ringan, jadi melancarkan buang air kecil. Jadi yang sulit buang air kecil ini membantu. Ya. Dan juga mengandung antioksidan flavonoid dan polifenol. Jadi bisa mengatasi radang, ya, peradangan.
terutama infeksi saluran kemih. Bagus banget. Dan meskipun ini bukan obat diabetes, tapi ini diyakini bisa menurunkan kadar gula. Jadi menstabilkan gula darah. Dan juga karena mengandung kalium dan ada efek diuretiknya, ini bagus untuk menstabilkan tekanan darah. Ya, jadi kalau mau makan jagung rebus, rambutnya diambil dulu, ya, lalu direbus. Tahu, ini kalian kalau memberitahu orang lain sudah menyelamatkan nyawa orang. Anda memberitahu orang lain berarti sudah menyelamatkan nyawa orang. Obat vertigo ternyata mudah banget. Hanya menggunakan buah sawo yang mengkal. Caranya, 3 gelas air direbus mendidih, kemudian sawo diiris-iris 2 biji, 2 buah, kemudian masukkan ke dalam air mendidih itu. Sampai matang, kemudian dinginkan. Minum setengah gelas. 2 jam lagi, minum lagi. Sampai habis. Besok, buat lagi. 3 hari sembuh vertigo. Kemarin kakak saya dan bosan dimasak rendang aja. Nih, cobain resep satu ini. Ini beneran resep yang bikin kalap dijamin nambah nasi terus. Bikinnya juga gampang, nggak harus berjam-jam kayak bikin rendang, dan aku bakalan kasih tips biar daging cepat empuk. Yuk, mari kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan daging yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian tambahkan baking soda dan secukupnya air, lalu aduk dan rendam selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian rebus daging di air yang sudah mendidih. Jangan lupa tambahkan jahe geprek dan sedikit garam, lalu rebus daging selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit direbus, buang busanya. Tujuan busanya ini dibuang agar daging tidak amis ketika diolah. Nah, kemudian lanjut rebus daging sampai empuk, kira-kira 30 menit sudah cukup ya. Sementara daging direbus, lanjut kita siapkan bumbu masaknya. Untuk detail bahan bisa dicek di caption ya. Masukkan bawang putih ke dalam blender dan jahe, tambahkan sedikit minyak lalu blender halus. Kemudian masukkan juga cabai merah besar, dan untuk cabainya cukup di blender kasar ya, dan jangan lupa tambahkan sedikit air agar cabainya lebih gampang hancur. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah yang sudah diiris tipis, tumis sampai kuning kecoklatan. Nah, lebih kurang kayak gini ya, lalu masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Jangan lupa masukkan lengkuas geprek, sereh, daun salam dan daun limau, kemudian masak sambil diaduk sampai bumbunya tanak. Nah, jangan lupa tambahkan penyedap rasa, gula merah dan merica bubuk, lalu aduk rata. Untuk garamnya jangan dikasih dulu ya, karena nanti kita akan menggunakan air sisa rebusan daging yang sudah diberi garam sebelumnya. Kemudian masukkan tomat muda yang sudah dipotong-potong kecil kayak gini. Ini jangan di-skip ya, karena tomat ini yang nantinya bikin rasanya tuh makin mantul. Pokoknya ini tuh bener-bener sedap banget. Nah, kalau tomatnya sudah sedikit layu, lalu masukkan daging yang sudah direbus sebelumnya, lalu aduk dan oseng-oseng sebentar saja. Kemudian tuang sisa air rebusan daging, kira-kira cukup 300 ml ya. Tambahkan cabai rawit merah utuh, saya pakai 8 buah ya. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu masukkan santan instan, aduk dan masak sampai kuah menyusut. Nah, terakhir tambahkan 2 sendok makan kecap manis, lalu aduk dan lanjut masak sampai kuah menyusut dan sedikit mengental. Nah, kalau kuahnya sudah menyusut kayak gini dan dagingnya sudah benar-benar empuk, boleh diangkat ya dan siap untuk disajikan. Wah, dari penampilannya saja sudah bikin ngiler, apalagi rasanya benar-benar mantap pokoknya.
pengemukan daging Lakukan cara sederhana ini. Ya, ini jalur meridian paru. Ini jalur meridian selaput jantung. Ini meridian jantung. Ya, lakukan 3 cara ini. Pertama, gosok-gosok naik turun. Selama setengah menit sampai 1 menit. Kedua, tepuk-tepuk naik turun. Setengah menit sampai 1 menit. Ketiga, remas-remas naik turun. Setengah menit sampai 1 menit. Semoga sehat. Orang Cina tidak pernah makan buah sebelum makan, selalu setelah makan. Dan dokter Barat baru menyadari bahwa urutan ini jauh lebih benar secara ilmu gizi. Digunakan oleh masyarakat untuk membantu mengobati penyakit hepatitis, diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Diproses dari daun paliasa pilihan yang dipetik langsung dari tanaman segar, kemudian dikeringkan dengan metode alami tanpa bahan kimia, sehingga kualitas dan khasiatnya tetap terjaga. Daun paliasa kering mempunyai masa penyimpanan yang lebih lama dibanding versi segarnya. Husada, sebuah inovasi baru khusus untuk Anda yang mengalami pembesaran prostat. Inilah Rezo, terapi cerdas dengan teknologi uap air alami yang bekerja menyingkirkan jaringan prostat yang mengganggu. Rezo menggunakan energi uap air alami atau water vapor thermal therapy, di mana uap air hangat dimasukkan langsung ke dalam area prostat yang membesar melalui alat khusus berukuran kecil. Setiap semprotan uap hanya berlangsung sekitar 9 detik, namun di dalamnya terjadi proses batin. Energi panas dari uap air menyebar ke jaringan prostat dan menghancurkan sel-sel yang menyebabkan pembesaran serta penyumbatan saluran kemih. Proses ini tidak memerlukan sayatel tanpa pendarahan dan tidak merusak jaringan sehat di sekitar prostata. Setelah prosedur selesai, tubuh akan bekerja secara alami untuk menyerap jaringan yang sudah tidak diperlukan. Dalam waktu hanya 10 hingga 15 menit, Rezo membantu mengembalikan aliran kencing Anda seperti semula. Hasilnya mulai terasa hanya dalam hitungan minggu. Tidur kembali nyenyak, buang air kecil jadi lancar. Semua itu kini bisa Anda rasakan di Rumah Sakit Husada. Pusat layanan urologi modern dengan teknologi dan dokter terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pusat Informasi Rumah Sakit Husada.
Keluar tuh, penglihatan kita terang dan jelas. Simpan baik-baik video ini, sebarkan kepada teman dan kerabat Anda dimanapun mereka berada. Semoga bermanfaat. Kolesterol mau naik tapi kamu malah cuek. Hati-hati, komplikasinya bisa bikin kamu lumpuh, serangan jantung, bahkan gagal ginjal tanpa kamu sadar. Banyak pasien yang datang ke saya bingung, dok kenapa saya tiba-tiba kena stroke padahal sebelumnya tidak ada gejala apa-apa. Ternyata setelah dicek, kadar kolesterol jahat atau LDL-nya sangat tinggi. Masalahnya, kolesterol yang tinggi tidak menyebabkan gejala apa-apa. Dia diam-diam akan menumpuk di pembuluh darah, membentuk plak, dan lama-lama akan menyebabkan aliran darah tersumbat. Menurut penelitian dari American College of Cardiology, bahwa kadar kolesterol jahat yang tinggi atau LDL yang tinggi akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner hingga 2,5 kali lipatnya dan serangan stroke 2 kali lipat. Bahkan penelitian lain menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi menunjukkan adanya tanda-tanda awal kerusakan pembuluh darah tanpa mereka ketahui. Jadi, solusi yang dapat kamu lakukan adalah cek profil lipid, yaitu kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid minimal 1 tahun sekali. Kemudian, kurangi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, santan, dan jeroan. Perbanyak sayur buah dan serat, serta olahraga 30 menit per hari. Kamu perlu makan timun jika yang pertama kolesterol tinggi, yang kedua susah BAB, yang ketiga tekanan darahmu tinggi, yang keempat asam lambung kamu sedang naik, yang kelima sakit kepala, yang keenam bau mulut, yang ketujuh mau mencegah diabetes, yang kedelapan kulit kering dan kusam ya, yang kesembilan tubuh terasa panas. Yuk jangan lupa makan timun ya. Halo, saya Andi. Saya kena kanker prostat. Akhir November, awal Desember saya operasi. Tahun 23 kemarin, 2 bulan yang lalu. Operasi prostat. Terus hasil operasinya diperiksa di laboratorium, ada kankernya. Kanker ganas, kata dokternya. Saya nggak tahu bagaimana cara pengobatannya. Saya dapat video dikirimin dari teman dari Singapura. Itu orang kena kanker hidung, udah nggak bisa minum. Dia minum itu 1 bulan, minum jus daun pepaya sebanyak 10 lembar, cuci bersih, dipotong-potong, di blender pakai air putih, air aqua aja. Airnya bebas, terserah, 1 gelas saja. Terus disaring, diminum setiap hari, 1 kali pagi aja, 1 kali sehari. Saya setelah minum 1 bulan, 1 bulan lewat 1 minggu, saya periksa darah saya, itu turun jauh itu virusnya. Dokternya ya sampai bingung. Katanya makan obat apa kamu? Saya bilang, saya nggak pernah makan obat. Dokter kan dokter prostat saya, dokternya aja nggak pernah kasih obat. Saya nggak tahu minum obat apa. Ya saya coba minum jus daun pepaya ini setiap pagi. Sekarang saya 2 bulan lamanya, sekarang udah bisa lari. Udah normal lagi. Stadium 4 pokoknya lalu. Saya dapet kankernya waktu itu ketahuannya udah stadium 4. Ya, coba aja minum. Jadi jangan pernah takut. Kalau mau sembuh, minum hari sekarang juga. Oke. Ya. Oke, makasih. Semoga cepat sembuh ya. Amin, thank you. Ilmu penting guys, pertolongan pertama untuk orang yang terkena stroke murah dan mudah. Simpanlah ilmu ini, suatu saat Anda akan membutuhkannya. Nah guys, jangan panik jika ada keluarga Anda yang terkena stroke, karena pria ini ajarkan kita agar melakukan pertolongan pertama seperti ini pada orang yang terkena stroke dan tidak bisa bicara guys. Nah, jika ada saudara atau keluarga terkena stroke, cukup terapi di rumah saja secara gratis. Kita hanya perlu menyimak caranya berikut ini. Simpanlah dan bagikan cara ini, suatu saat Anda pasti akan memerlukannya. Untuk pertolongan pertama kalau ada orang stroke di rumah, ya, ini saya praktekkan pada orang stroke. Pak Nasir ini waktu pertama ke sini susah bicara Pak ya, susah bicara dan air liur agak keluar terus. Nah, ini sudah bisa bicara, sudah bisa kerja di sawah. Cara saya membantunya pertama teman-teman ini, nah urat ini kalau saya tekan begini, urat di atas itu bisa kelihatan bergerak di sini. Ini menuju ke otak kecil. Ini uratnya menuju ke rongga kepala.
Terasa agak sakit Pak ya? Nih, tuh teman-teman bisa lihat, saya bisa menggerakkannya dari sini. Ini uratnya bergerak ke atas, dan di sini ada rangkaian urat-urat besar yang mengarah masuk ke dalam rongga otak. Nih, tuh. Jadi diambil begini, sakit kepala, migrain, vertigo, ada orang yang tiba-tiba mulutnya miring, ada orang yang sering oleng, kasih begini dari bawah. Tapi jangan menekan dari atas ke bawah, karena itu salah. Ini bisa merusak bantalan-bantalan tulang di area sini, teman-teman. Ya, bisa merusak jaringan otot di bagian ini, dan jangan menekan pada bagian antara pertemuan tulang belakang dan tulang leher. Tidak boleh ditekan di sini. Apalagi berusaha untuk membunyikan bagian ini, jangan, teman-teman. Karena itu bisa merusak bantalan tulang itu sendiri, dan bisa merusak jaringan halus yang ada pada bagian ini. Di sini tidak boleh diurut, di sini tidak boleh ditekan yang lama, di sini tidak boleh dipijit-pijit. Sama seperti di ujung tulang ekor. Ada urat yang sangat halus yang tidak boleh kena sentuh di sini. Tidak boleh kena tekan terlalu dalam. Ya, caranya begini. Nah, ini. Satu, langkahnya enak sudah Pak? Sudah? Langsung longgar. Nah, ini langsung longgar teman-teman. Ini tekan begini. Nah, tadi susah menoleh Pak ya? Agak sakit sebelah kiri. Nah, sekarang sudah langsung seimbang. Ini baru dimulai teman-teman. Bagikan videonya dulu. Nah, ini dari bawah ke atas begini. Tapi tangan yang di depan menahan. Begini caranya. Nah, begini. Nah, setelah itu teman-teman, tadi saya gerakan di sini itu terasa sampai ke dalam rongga otak. Betul Pak Nasir ya? Nah, kemudian yang selanjutnya ambil urat yang di sini teman-teman. Di samping. Nah, begini. Ini menahan dari arah depan, kemudian ini ke bawah. Ini, begini caranya, ya. Diambil urat yang kiri kanan. Tahan di bagian depan ini, begini caranya, posisi tangan di sini, teman-teman. Pertolongan pertama jika ada yang sedang sakit kepala, migrain, vertigo, ada orang susah menelan, anak yang lambat bicara, kemudian juga sering oleng-oleng, pusing-pusing, ini. Kena darah tinggi, hipertensi, ya. Tekanan tidak mau turun-turun, coba praktekkan ini. Begini teman-teman, ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi sakit kepala. Ya, begini teman-teman. Nih. Nah, jadi pertama ini digoyang-goyang dulu di sini, satu dikasih begini, kemudian yang kedua di sini. Dan tutorial ini sudah saya buktikan pada Pak Nasir ini sendiri yang dulu mengalami susah bicara, betul Pak Nasir ya? Nah, ini susah bicara, alhamdulillah sekarang sudah normal bicara, dan tadi sempat agak susah menoleh karena beberapa bulan yang lalu saya belum sempat terapi lagi. Nah, kemudian selanjutnya direlaksasi begini. Ini tekan sedikit, ditekan, kemudian ambil begini. Nah, ditekan begini teman-teman, kiri kanan. Tekan begini kiri kanan, kemudian ini digerak-gerakkan juga bagian ini. Kemudian didorong ini dari bawah ke atas. Begini. Dorong dari bawah ke atas begini. Dorong dari bawah ke atas. Nah, setelah selesai, lakukan relaksasi ringan begini lagi. Nah, ini kalau saya tekan teman-teman nih. Nah, ini tadi sempat bergerak di sini, ya kelihatan. Sekarang sudah tidak. Nah, karena ototnya sudah terurai, uratnya sudah rileks, sudah seimbang, maka perasaan Pak Nasir pun jadi nyaman. Betul Pak Nasir ya? Sekarang menoleh ke kiri, bebas, kanan bebas. Luar biasa. Nyaman? Mantap Pak? Alhamdulillah. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, terima kasih. Siaran langsung kali ini saya cukupkan dulu, ya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat semua, dan mohon maaf jika dalam live ini ada kata-kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam. Oke, aku jelasin penawarnya. Kalau kalian suka makan ayam goreng fried chicken, goreng-gorengan ya. Kalian suka makan goreng-gorengan. Ayam goreng fried chicken itu yang terutama gorengan bertepung, tahu isi, roti goreng, cakwe, yang goreng-goreng lah pokoknya. Kayak peracikan-peracikan, itu kalian minum susu kedelai. Penawarnya itu susu kedelai. Supaya yang kalian makan itu tidak jadi penyakit, tidak jadi lemak, penawarnya itu susu kedelai. Itu kalau goreng-gorengan. Kedua, kalau kalian suka makan bakar-bakar. Sekarang kan lagi musim tuh, resto bakar-bakar, all you can eat, ya kan? Resto bakar-bakar, makan sepuasnya. Tapi bakar-bakar, barbecue, kayak gitu, bumbu-bumbu barbecue. Nah, susu delainya tawar, susu delay pasti tawar. Nah, kalau kalian suka bakar-bakar, barbekyuan, penawarnya itu pisang kepok. Pisangnya pisang kepok. Kepok 1 biji cukup. Itu penawarnya pisang kepok. Yang ketiga, kalian suka minum milk tea, boba-boba. Ya, suka minum milk tea, boba-boba yang teh-teh itu, yang ono susu nih, teh susu gitu. Boba-boba itu, milk tea, boba-boba, penangkalnya jeruk bali. Ya, boba-boba penangkalnya jeruk bali. Yang keempat, mie instan. Orang itu kan nanya sama aku, Kak, kalau makan mie instan gimana? Mie instan kan nggak bagus. Mie instan itu nggak jelek. Cuman dia nggak ono vitaminnya, nggak ono proteinnya. Cuman ada karbohidrat. Nah, kalau kalian suka makan mie instan, diimbangi, penawarnya itu apel 1 biji.
Apel merah boleh? Apel hijau boleh? Paham ya? Nah, yang kelima, kalian suka makan yang manis-manis, permen yang manis, kayak permen-permen gitu loh. Permen sekarang kan akeh guys, ono permen, ono apa iku sing makaron-makaron gitulah, ya sejenis gitu, manis-manis pokoknya. Kalau yang manis-manis, penawarnya apa? Air lemon. Air lemon, ya. Penawarnya air lemon. Terus kalian suka makan keripik kentang, ciki-ciki gitu, keripik kentang kayak gitu. Bukan nggak boleh, boleh aja. Penawarnya apa? Ciki-ciki kayak gitu. Ya, keripik-keripik gitu. Buat tomat. Kalau habis makan itu sebungkus, makan tomat 1 biji. Tomat merah. Kalau tomat yang kecil-kecil jari, makan 5 biji. Nah, sudah? Kalian suka sosis atau nugget? Yang suka sosis atau nugget, penawarnya apa? Teh hijau. Penawarnya teh hijau. Sosis nugget-nugget. Terus yang ke-8, makan pedas, seblak, kayak gitu-gitu. Makanan pedas ya. Sekarang kan ada mie pedas gitu, yang pedas banget. Manis pedas. Penawarnya buah pir. Jadi habis makan pedas-pedas, makan buah pir. Dah, sekarang ke-9, suka makan ice cream, snack manis-manis, cake, roti-rotian dulu, roti-roti yang kue tar, ice cream, yang gitu-gitu. Penawarnya apa? Strawberry. Strawberry. Maksudnya penawar itu apa? Supaya nggak jadi lemak, nggak jadi beracun. Kan orang takut nih makan mie instan, takut kalau kebanyakan. Nah, kalau makan mie instan banyak, penawarnya makan apel. Habis makan mie instan gitu kan, kemarin nanya, kalau makan mie instan 2 bungkus boleh nggak? Nggak apa-apa, mie instan 2 bungkus. Mie itu nggak jahat, gitu loh. Karena kita kan nggak diet. Aku adalah hati. Aku suka jika kamu menepuk kedua sisi rusukmu selama 1 menit setiap hari. Aku adalah jantung. Aku suka jika kamu menepuk bagian dalam siku selama 1 menit setiap hari. Aku adalah limpa. Aku suka jika kamu memijat perutmu selama 1 menit setiap hari. Aku adalah paru-paru. Aku suka jika kamu melebarkan dada selama 1 menit setiap hari. Aku adalah ginjal. Aku suka jika kamu berjinjit selama 1 menit setiap hari. 再忙也要抽出1分钟，每天坚持锻炼这个动作，预防脑血管堵塞，远离头晕眼花。不要着急划走，点个爱心关注一下吧。睡前在做这个动作，5大好处不请自来。第1，睡眠越来越好；第2，记忆力越来越好；第3，提升脑部供血；第4，白头发越来越少；第5，防止颈椎阻塞。再忙也要抽出1分钟，每天坚持锻炼这个动作，预防脑血管堵塞，远离头晕眼花。不要着急划走，点个爱心关注一下吧。睡前在做这个动作，5大好处不请自来。第1，睡眠越来越好；第2，记忆力越来越好；第3，提升脑部供血；第4，白头发越来越少；第5，防止颈椎阻塞。